Selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali hadir dalam renungan harian Toraja edisi Jumat 20 Februari 2026 bersama dengan Jemaat Gereja Toraja Bogor. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Roma 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, pagi hari ini kami semua boleh hadir dalam renungan harian bersama jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Bogor. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari yang kami lalui bersama untuk istirahat. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami untuk mengawali langkah-langkah kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena itu kami datang kepadamu, Tuhan memberkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami. Ampunikan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap membaca firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini Roma 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani, supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, iman kepada Raja sejati. Kapatonganan lakodatu matontongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa Paulus dunia sudah mengenal Injil, versi lain yaitu kabar kemenangan kabar Romawi. Ketika Kaisar menang perang naik tata atau lahir, orang menyebutnya dalam bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Rakyat bersorak karena percaya Kaisar adalah pembawa damai dan penyelamat dunia. Namun semua itu fana. Kaisar bisa kalah dan kerajaannya runtuh.
Di tengah dunia yang menyanjung kemuliaan semu, Rasul Paulus memberitakan Injil yang sejati. Yesus Kristus, Raja yang menang, bukan dengan pedang, melainkan dengan salib, bukan merampas nyawa, tapi memberi hidup. Inilah kabar baik yang kekal itu. Paulus lalu menekankan iman sebagai respon. Kata baptis dalam dunia Romawi berarti kesetiaan atau loyalitas kepada kaisar. Paulus memakai kata yang sama tetapi membalik maknanya. Iman sejati adalah kesetiaan kepada Kristus, bukan pada kaisar. Iman bukan sekedar percaya secara intelektual, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus, Raja yang hidup. Iman itu membara dan nyata, berani setia di tengah tekanan, teguh di tengah penderitaan, dan tetap bersaksi seperti jemaat Roma yang imannya terdengar ke seluruh dunia. Namun, bagaimana dengan kita sekarang ini? Dunia termasuk dunia kita selalu memunculkan kaisar baru, bentuknya bisa berubah-ubah, tetapi intinya tetap sama, kekuasaan yang kepadanya kita diminta untuk menghamba. Hal ini bisa berupa uang, karir, popularitas, dan kenyamanan. Apakah itu tidak boleh diupayakan atau dimiliki dalam hidup modern? Boleh saja, kan orait labora, tapi jangan menghamba. Seakan itu tujuan hidup yang menjamin keselamatan dan kedamaian kita. Hanya kepada Kristus kita percaya dan mempercayakan diri. Iman kepadanya bukan sekedar slogan, tapi dihidupi dalam kesaksian dan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk berita Injil keselamatan yang telah kami dengar melalui pembacaan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu Kudus menuntun kami untuk memahami setiap firman yang telah kami baca, yang kami renungkan bersama sebagai pedoman kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman ini. Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, baik dalam menjalankan usaha kami, dalam bekerja, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam berjemaat. Tuhan, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, ada jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang beban berat, Tuhan mengangkat beban mereka. Yang sedang dalam pergumulan oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, oleh karena hal-hal lain Tuhan, kami datang padamu karena kami yakin dan percaya dengan iman kepada Raja yang sejati, kami akan melihat karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini dalam mengawali dan dalam berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, dan biarlah dalam memaknai masa-masa prapaskah ini Tuhan, kami hidup dalam kedamaian, kami hidup dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.